Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami di sini dari kelompok 1B akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan 1. Alfandi Alif Utama dengan NIM 031 dan Muhammad Dedi Putra Utama 032, Angga Firmansyah Pradana 042, Sahid Restura Harjo 048, Riza Sri Mulyani 032 yang berjudul Pengantar Ekonomi Makro. Pengertian makroekonomi. Bush, R. Fisher, S. dan Stark menyebutkan makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang berurusan dengan berbagai masalah makroekonomi yang penting atau major macroeconomic issues dan sekaligus merupakan persoalan yang dihadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Masalah utama dalam perekonomian. Masalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan. Secara internal, ada 3 komponen utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Selain itu, juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama setelah era ekonomi yang mengglobal. Faktor yang mempengaruhi perekonomian Indonesia tidak lepas dari kesenjangan dalam pengelolaan perekonomian. Para pemilik modal besar selalu mendapatkan kesempatan yang lebih luas dibandingkan dengan para pengusaha kecil dan menengah yang kekurangan modal. Selanjutnya, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Ada kalanya pertumbuhan ekonomi maju pesat sehingga menimbulkan kenaikan harga-harga. Pada periode lainnya, perekonomian berjalan lambat, bahkan kadang-kadang merosot, berada di tingkat yang lebih rendah dari periode sebelumnya. Pergerakan naik turun kegiatan perusahaan-perusahaan di dalam jangka panjang disebut konjungtor. Kurva konjungtor ekonomi terdiri dari masa pertumbuhan, masa puncak kemakmuran atau peak of wealth, masa kemunduran, masa keterpurukan atau peak of crisis. Setelah krisis dapat teratasi akan menjadi masa pemulihan, recovery, pertumbuhan, dan seterusnya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Sahid Restura Harjo. Masalah pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Sebagai contoh, ibu rumah tangga yang tidak ingin bekerja karena ingin mengurus keluarganya tidak tergolong sebagai pengangguran. Masalah kenaikan harga. Inflasi. Inflasi didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Akibat buruk inflasi yaitu menurunkan taraf kemakmuran segolongan besar masyarakat. Sebagian besar pelaku-pelaku kegiatan ekonomi terdiri dari pekerja yang bergaji tetap. Inflasi biasanya berlaku lebih cepat dari kenaikan upah para pekerja. Masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. 2 neraca penting dalam suatu neraca pembayaran adalah neraca perdagangan
dan neraca keseluruhan. Neraca perdagangan menunjukkan perimbangan di antara ekspor dan impor, sedangkan neraca keseluruhan menunjukkan pertimbangan di antara keseluruhan aliran pembayaran ke luar negeri dan keseluruhan aliran penerimaan dari luar negeri. Defisit neraca pembayaran berarti pembayaran ke luar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri. Salah satu faktor penting yang menimbulkan masalah ini adalah impor melebihi ekspor. Defisit dalam neraca pembayaran menimbulkan beberapa efek buruk terhadap kegiatan dan kestabilan ekonomi negara. Defisit sebagai akibat impor yang berlebihan akan mengakibatkan penurunan dalam kegiatan ekonomi dalam negeri karena konsumen menggantikan barang dalam negeri dengan barang impor. C. Tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi. Setiap kebijakan ekonomi bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Berdasarkan masalah-masalah makroekonomi, Sukirno menyebutkan tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi dibedakan menjadi 5 aspek. Menstabilkan kegiatan ekonomi. Tujuan menstabilkan ekonomi berarti pula keinginan untuk menghindari fluktuasi yang tajam dalam kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dapat menimbulkan inflasi. Apabila inflasi tidak dapat dikendalikan, kemerosotan ekonomi yang serius dapat berlaku pada masa berikutnya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Angga Firmansyah Pradana. Baik Mas, terima kasih. Mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Pada umumnya, berbagai negara tidak dapat terus-menerus mencapai penggunaan tenaga kerja penuh. Apabila suatu masyarakat dapat selalu mencapai tujuan ini, dengan sendirinya tujuan mencapai kestabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang teguh akan tercapai. Menghindari masalah inflasi. Inflasi menimbulkan beberapa akibat buruk terhadap kesejahteraan masyarakat dan kegiatan perekonomian. Kadangkalanya inflasi berlaku sebagai akibat ketidakstabilan politik dan ekonomi suatu negara. Tetapi seringkali inflasi berlaku sebagai akibat permintaan masyarakat lebih, bertambahnya penawaran uang berlebih, dan kenaikan dalam biaya produksi. Kebijakan pemerintah diperlukan untuk mengatasi masalah inflasi seperti itu. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Ada 2 alasan yang menyebabkan suatu negara harus berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh dalam jangka panjang. Menyediakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja yang terus-menerus bertambah dan menaikkan tingkat kemakmuran masyarakat. Kedua alasan ini merupakan pendorong utama pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Mewujudkan kekuatan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Neraca pembayaran yang tidak kukuh akan mengurangi kemampuan suatu negara dalam menghadapi masalah pengaliran dana ke luar negeri yang melebihi dari keadaan yang biasanya berlaku. Sebagai akibatnya, cadangan mata uang asing akan merosot dan kurs mata uang asing meningkat. Hal ini akan menimbulkan beberapa efek buruk atas kegiatan ekonomi di dalam negeri seperti inflasi berlaku. Biaya
produksi meningkat dan kondisi sebaliknya daya beli real masyarakat merosot. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Alfandi Alif Utama. Oke, Silakan Mas Alfandi. oke, siap. Selanjutnya, bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi. Yang pertama, kebijakan fiskal. Menurut pandangan Keynes, kebijakan fiskal adalah sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal, pengeluaran agregat dapat ditambah dan langkah ini akan menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja. Lalu kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga, dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Salah satu komponen dari pengeluaran agregat adalah penanaman modal atau investasi oleh perusahaan-perusahaan. Suku bunga yang tinggi akan mengurangi penanaman modal, dan apabila suku bunga rendah, lebih banyak penawaran modal akan dilakukan. Lalu kebijakan segi penawaran. Salah satu kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pendapatan atau income policy, yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerja. Tujuan ini dilaksanakan dengan berusaha mencegah kenaikan pendapatan yang berlebihan. Lanjutan, pemerintah akan melarang tuntutan kenaikan upah yang melebihi kenaikan produktivitas pekerja. Kebijakan seperti itu akan menghindari kenaikan biaya produksi yang berlebihan. Kebijakan segi penawaran yang lain lebih menekankan kepada yang pertama, meningkatkan gairah tenaga kerja untuk giat bekerja. Yang kedua, meningkatkan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan produksinya. Mungkin itu, dan ini sumber materi yang kami ambil untuk dijadikan bahan presentasi kali ini. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.